Halo guys, balik lagi sama gue Steven Prasetya dan salam roda 2. Waduh, ada orang nyebrang di depan. Udah jam segini sambil denger lagu Blackpink gue ya. Oke, hari ini gue mau ngobrolin tentang bagaimana sih rasanya mengendarai CBR 250RR untuk harian. Karena banyak banget mitosnya nih. Dan gue banyak hal-hal yang dulu sempet jadi pertimbangan gue juga kan sebelum beli motor ini. Yang gue dapet ada yang dari YouTube juga, ada yang dari majalah, ada yang dari forum, banyak banget. Dan gue pengen coba kasih informasinya. Kalau di gua tuh bagaimana sih perasaannya bawa motor ini harian gitu. Mitos pertama yang sebelumnya gue juga pernah sampein kalian, bahwa motor ini tuh gampang overheat gitu. Kalau ngomong overheat, dibandingkan dengan Ninja sama R25 kayaknya iya, ini lebih mudah panas. Cuman gue sendiri pribadi nggak pernah jadi CBR ini kan ada 6 indikator suhu tuh, ada 6 dia total, yang paling atas yang merah tuh. Nah, kalau kata orang nyampe 4 tuh udah bahaya sebenarnya. Jadi 4 tuh udah panas banget lah gitu. Dan kalau udah 4 itu mesti berhenti dulu sebentar biar dia turun, biar kipasnya gerak dengan normal dulu, habis itu baru jalan lagi gitu. Cuman gue pribadi belum pernah nyampe 4, bener-bener belum pernah nyampe 4. Mentok di 3 semacet apapun kondisi jalan yang gue jalanin gitu. Sebagai pertimbangan juga, jalan yang gue hadepin itu macetnya gini. Gue denger satu lagu Blackpink nih, anggaplah 3 menit durasinya ya. Nah, 3 menit lagu Blackpink beres, itu gue baru kayak menjelajahi dari sebuah Indomaret ke sebuah Alfamart, yang memang pada umumnya itu kan nggak berjauhan lokasinya kan, paling berapa 200-300 meter gitu. Gue pernah sampai semacet itu, tapi nggak sampai overheat sampai 4, bahkan belum gitu. Dan banyak juga di forum tuh yang kilometernya udah lebih gila dari gue kan baru berapa nih, 13.000 ya. Ada yang kilometernya udah sampai 22.000, ada yang 32.000, dan masih aman, belum ngerasain yang namanya overheat. Mungkin 4 pernah lah, 4 bar, tapi nggak sampai 6, nggak sampai 5 gitu. Dalam artian secara pemakaian normal lebih panas, iya ya, paha lu pasti berasa panas lah. Lo semakin tinggi power motornya, kapasitas mesinnya pasti makin panas gitu. Cuman kalau sampai overheat yang mesinnya jadi rewel segala macam, enggak sih. Itulah yang pengen gue coba luruskan. Karena banyak yang jadi ragu gara-gara bilang, nih motor kayak overheat banget dibandingin yang duanya gitu, si R25 ataupun Ninja gitu. Padahal nggak juga, panas ya panas di paha pasti. Tapi kalau sampai mogok gitu, panas mesinnya mau meledak gitu, enggak sih, enggak segitunya. Aman banget. Terus mitosnya apalagi, bensin katanya boros, nggak cocok katanya buat harian. Gimana ya, sebenarnya cocok nggak cocok itu tergantung yang punya lah. Dan gue sarankan kalau kalian masih mikirin bensin untuk upgrade motor buat harian ya, mending ya jangan ganti motor gitu, pakai yang kalian nyaman aja, yang bukan kapasitas, yang konsumsi bensinnya memang bikin kalian nyaman gitu. Janganlah mikirin bensin. Ini pun sebenarnya normal. Gue 124 kalau nggak salah dalam kota ya. Kalau luar kota itu paling 125, 126 itu dapet. Dan bisa diakalin juga pakai mode comfort sebenarnya. Itu bikin lumayan membantu, karena kan dia tarikannya jadi lebih nggak responsif. Tarikan lebih memble lah sedikit ya bahasanya. Cuman secara bensin memang lebih irit jadinya. Dibandingkan sama R25 ataupun Ninja sebenarnya mirip-mirip sih. Kelas 250cc 2 silinder mirip-mirip.
Gua itu seminggu ngisi sekali. Jadi biasanya gua hari Minggu sebelum San Mori di Tikum, gua kan Tikumnya biasa Shell. Ngisi dulu di Shell. Kalau udah ngisi baru jalan San Mori, isi full tuh. Nah, setelah itu ngisinya lagi kapan? Minggu depannya pas ke Tikum lagi, pas San Mori lagi, itu baru gue isi. Jadi seminggu sekali gue isi full tank. Kurang lebih Shell V-Power ya. Dulu itu waktu harganya masih 10 ribuan gue isi 120, 115. Tapi sekarang harga V-Power tuh udah murah sih menurut gue ya di Jakarta. Jabodetabek gue nggak tahu deh tempat lain. Cuman V-Power itu sekarang 9 ribuan. Terakhir aja gue isi bensin full tank cuma 95 nggak salah. Tapi memang nggak dari kosong banget, 95.000 nggak salah waktu itu. Itu ya jarang-jarang juga sih gue isi di bawah 100.000 karena gue isi selalu tinggal 1 bar gitu indikatornya. Nah terus waduh, buset, seru banget itu. Nah terus apa lagi mitos hariannya? Konsumsi ban itu udah pasti lebih boros. Lebih boros dalam artian ya kan lu pakai setiap hari. Ya ampun nih orang lagi lampu hijau buat kita dia nyebrang, astaga. Ya itulah salah satu pertimbangan juga kalau kalian mau bawa CBR atau motor apapun sekelasnya di harian gitu, karena sering menemukan yang gitu. Orang nggak pakai lampu lah tuh, kelihatan nggak sih? Ya lanjut tadi konsumsi ban. Kalau ban gue nggak bisa ngomongin ban yang standar ya, karena waktu gue baru beli motor ini ban standarnya langsung gue copot, langsung gue ganti sama Corsa Platinum R93. Itu gue kayaknya 10.000 waktu itu langsung ganti. Jadi Corsa Platinum yang udah gue pakai 10.000 langsung gue ganti ke yang sekarang S21. Sebenarnya bisa lebih panjang lagi pemakaiannya, cuman karena gue tuh memang sial aja waktu itu ya. Gue seminggu itu 3 kali kena paku. Jadi gue tambel dan udah nggak enak banget ban belakang gue. Tambelnya juga gue nggak bisa tambel yang dari dalam karena urgent lah gitu. Cuma bisa nyari tukang tambel yang di pinggiran yang ada. Jadi nggak enak banget. Udah akhirnya gue ganti aja lah langsung sama S21 gitu. Ban standar jadi gue belum pernah ngerasain, belum pernah nyobain. Dulu gue pakai cuma waktu mau ganti ban doang, itu gue bawa ke waktu itu gue di rumah ban, gue bawa ganti udah nggak gue pakai lagi bannya. Terus apa lagi? Oh, ngomongin pegel. Jadi ada yang gue nggak tahu nih, rata-rata gue udah pernah sampein sih, rata-rata yang ngomong kayak gini tuh orangnya sebenarnya belum pernah bawa CBR 250RR ataupun sport bike sekalipun. Komentarnya ya rata-rata dari orang-orang seperti itu, pada bilang pegel bawa CBR gitu, apalagi buat harian bisa tewas lah ibaratnya gitu. Nih biar gue jelasin ya, kalau menurut gue pribadi, gue pakai motor ini setahun dan banyak banget orang gue lihat yang udah pakai 2 tahun 3 tahun harian dan gak pernah ada masalah. Kalau dari gue, urusan bawa motor sport bike untuk harian mengenai pegel atau enggak itu tergantung 3 faktor. Faktor yang pertama adalah udah pasti riding position. Faktor yang kedua adalah ya kapasitas orangnya sendiri, masih mampu apa enggak. Dan yang ketiga, jalan yang lu tempuh kayak apa. Gue jelasin paling gampang dari riding position dulu. Riding position itu nggak cuma ngomongin bagaimana bentukan di motornya, tapi bagaimana bentukan ridernya. Kalau kita ngomongin CBR secara spesifik, memang dia bentuknya paling sport dibandingkan Ninja ataupun R25 ya. Ninja itu sport touring banget, jadi dia stangnya agak tinggi di atas di atas tangki lah gitu. Tapi kalau R25 itu sedikit di bawah Ninja, tapi nggak sampai kayak CBR. CBR ini nunduk banget, dia tuh di bawah tangki. Iniannya tuh di bawah tangki nih kalau dilurusin nih.
gitu. Nah terus kayak urusan riding position gitu, badan kan ngaruh ya. Kebetulan tinggi gue 180, kaki gue napak banget malah. Tangan gue lurus enak, badan gue sedikit tegap jatuhnya. Makanya kalau dilihat angle kamera gue lumayan tinggi lah. Nah terus kalau soal riding position itu, menurut gue bisa karena terbiasa. Awalnya kalau orang naik motor Beat terus tiba-tiba dia ganti CBR, ya pasti pegel. Dan semua orang begitu. Gue juga awal-awal pakai ini pegel lah, sebulan 2 bulan gitu ya. Baru ngerasain, terus baru ketemu macet, baru tahu rasanya. Tapi gue jalanin sekarang udah setahun, gue malah udah kebiasa banget. Bahkan kalau gue malah bawa Matic itu sekarang malah berasa aneh gitu loh. Kok beloknya gampang banget ini, gue goyang banget gitu loh. Udah terbiasa sama bawa CBR, dan makin lama gue makin nyaman jadinya. Badan lo akan adaptasi dengan sendirinya. Terus tadi selain riding position adalah ya jalan yang lo tempuh, macet atau enggak. Itu ngaruh dong, otomatis gitu. Tapi baik lagi, rute yang gue jalanin itu kan lumayan padat, dan lama-lama gue terbiasa dengan rute itu. Jadi kalau ibarat gue mau pulang kantor, gue cek Google Maps dulu. Wah, 1 jam 15 menit misalkan. Ya gue nggak kaget. Dan padatnya tuh banyak banget, merahnya banyak banget. Tapi kalau gue lihat Maps, 50 menit, padatnya dikit, itu baru gue kaget. Gitu loh, ngerti gak maksud gue? Ya kan ada masanya lu terbiasa dengan semua inilah. Apalagi lu jalan kalau di Jabodetabek atau kota-kota besar lain, ya lu jangan expect bakal 100% santai. Lu udah tau lah kondisi yang lu mau jalanin kayak apa. Itu pertimbangan bagus banget buat kalian sebelum pakai motor kayak gini. Terus selain keadaan jalan macet sama tadi riding position, nah terus yang ketiga kondisi tubuh lu sendiri, orang-orangnya masing-masing. Karena memang ada orang yang memang sebenarnya sudah bukan masanya berkendara motor, not even sport bike, bahkan motor bebek atau Matic pun udah bukan waktunya misalkan. Ya jangan dipaksakan gitu. Ada orang yang memang secara natur badannya itu lebih cocok naik kendaraan umum. Jadi ya sudah, naik kendaraan umum saja, jangan dipaksakan bawa motor gitu. Jadi macem-macem banget sebenarnya. Cuman 3 faktor itu yang mempengaruhi kepegel atau enggak menurut gua. Dan kalau gue pribadi santai sih gue sampai sekarang, gue masih nyaman-nyaman aja. Nggak ada yang memberatkan gue gimana banget. Masih nyaman lah gue jalaninnya hari-hari gitu. Awal-awal pasti ada penyesuaian. Nah terus kalau soal servis gimana sih? Apakah perlu oli yang khusus atau apa segala macam? Kalau dari gua, saran gua adalah kalian kan punya, kalau beli motor baru dapat ini kan, servis gratis kan, itu dipakai terus jatahnya dan sesuaikan dengan anjuran dari bengkel resmi. Gue pribadi pakai oli itu kalau bawaan dari bengkel resmi kan ada tuh yang SPX ya, SPX itu juga nggak masalah kok buat harian gitu. Memang anjuran utamanya sebenarnya itu kalau buat CB250RR. Tapi kalau kalian punya rezeki lebih, mau ganti oli yang bagusan, ya pakai aja Ipon atau Motul. Motul itu halus banget. Gue pernah ngerasain sekali. Dan gue sekarang lagi pakai Ipon. Ipon tuh lebih gigit banget. Waduh, macet banget nih. Nah ini harian gue kayak gini. Nah terus Ipon gigit, Motul halus. Tapi kalau kalian mau pakai yang dari dealer, ya nggak masalah. Itu udah cukup banget. Nah terus ada lagi air radiator, biar ceritanya nggak panas gitu radiatornya. Sebenarnya gue sampai sekarang itu masih pakai air radiator dari Ahas. Jadi dari bengkel resmi. Dulu awal-awal gue beli itu kan masih sisa banyak. Gue simpen.
Dan tiap kali gue butuh ngisi, gue tinggal refill dari situ. Jadi gue nggak pakai tuh yang merek-merek Prestone atau Engine Nice atau apa gitu. Gue nggak, gue masih pakai yang biasa dan nggak pernah overheat gitu. Apalagi kampas rem segala macam standar, normal-normal aja pemakaiannya. Dan kebetulan gue juga udah nggak pakai yang standar, gue pakai Brembo kan. Tapi gue nggak pernah ada problem dulu selama pakai yang biasa, yang standar. Apalagi kurang lebih gitu doang sih. Nggak banyak inian, nggak mesti khusus banget lu ngurusin motor ini dengan ribet gitu. Gue pribadi santai aja, sesuai anjuran aja. Kalau misalkan lu ke bengkel terus kata orangnya servis berikutnya kilometer sekian gitu, ya udah lu datengin aja di kilometer sekian. Atau misalkan lu jarang bawa, kata orangnya 2 bulan lagi tetap harus dibawa, oh ya sudah gitu. Jadi ikutin anjuran aja dari bengkel. Kayak gitu udah niscaya aman lah. Gue udah ngejalanin kok, walau baru setahun. Nanti kalau udah 2 tahun gue akan review ulang pemakaian gue untuk harian kayak apa. Apakah gue udah pegel, apakah tubuh gue kondisinya sudah tidak mau menerima lagi gitu. Ya pokoknya itulah dari gue yang bisa gue share. Mitos-mitos yang banyak beredar tentang motor ini kalau dipakai harian segala macam. Buat gue sih selama dirawat dengan baik, sama selama memang diri kalian cukup siap gitu ya buat ngerawatnya, santai aja sih. Gue juga nggak melakukan perawatan yang spesial khusus banget, sesuai anjuran semua. Yang penting jangan males aja diurus ya gitu. Itu aja sih dari gua. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka sama video gua, jangan lupa like, share, dan subscribe. See you guys on the next video. Salam Roda 2.